Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mengadakan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kota Palembang periode Juni tahun 2023, Senin tanggal 26 Juni tahun 2023 di Geraha Kartika Sriwijaya, Jalan Merdeka nomor 9 Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang, Korwil Palembang bin Daerah Sumsel, perwakilan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tip Palembang, perwakilan Dinas Sosial Kota Palembang, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Palembang, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, perwakilan Satpol PP Kota Palembang, perwakilan Diskominfo Kota Palembang, perwakilan Dinas LHK Kota Palembang, perwakilan Tapemsetda Kota Palembang, Ketua FKDM Kota Palembang, Ketua FKUB Kota Palembang, perwakilan FPLA Kota Palembang, perwakilan BEM Politeknik Negeri Sriwijaya, dan perwakilan dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Palembang. Acara ini dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang. Acara ini pun menghadirkan 3 narasumber yang dimoderatori Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Palembang Kartika Dewi SPD, MSI, dan langsung pemaparan oleh narasumber serta tanya jawab dari peserta rapat koordinasi kepada narasumber. Atas berkat rahmatnya juga, maka kita bisa berkumpul di ruangan Geraha Sriwijaya ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes, Dr. Haji Al-Pasri Zabidin SPD MM. Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang, Bapak Haji Ahmadi Damra SE MM. Korwil Palembang bin Daerah Sumatera Selatan, Bapak Mayor Infantri Mulyadi SE. Yang terhormat Bapak Dr. Chan Ade Indra Caniago SMSI. Nah, itu sebagai narasumber hari ini. Selamat datang, Wak. Terima kasih atas kedatangannya untuk mendukung acara kita hari ini. Izin saya melaporkan laporan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palembang periode Juni tahun 2023. Latar belakang: A. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 3. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. 4. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 313 KPTS Ban KBP 2021 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palembang. Maksud dan tujuan dan sasaran: maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menjalin koordinasi dalam mendeteksi potensi konflik sosial, sehingga perlu adanya peningkatan efektivitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di Kota Palembang. Sasaran kegiatan adalah terciptanya kondusivitas wilayah Kota Palembang. Penutup: peserta kegiatan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palembang periode Juni tahun 2023 sebanyak lebih kurang 70 orang. Narasumber ada 44 orang, instansi vertikal 2 orang, OVD di lingkungan Pemkot Kota Palembang 10 orang, forum masyarakat di Kota Palembang 4 orang, perwakilan kecamatan 9 orang, BEM Kota Palembang 5 orang, undangan lain 38 orang. 4. Penutup: demikian kami sampaikan laporan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palembang Juni tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak para narasumber
panitia dari Badan Kesbangpol Kota Palembang, dan spesifiknya lagi adalah dari bidang kewaspadaan nasional. Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan ucapan maaf dari Bapak Wali Kota karena dalam waktu yang bersamaan beliau mempunyai agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga di dalam membuka acara ini beliau mewakilkan kepada kami. Mudah-mudahan sekalipun secara fisik beliau tidak dapat hadir bersama-sama kita, namun harapan kami tidak akan mengurangi makna daripada kegiatan ataupun rakor kita pada hari ini. Sekali lagi mengatakan mohon maaf atas tidak kehadiran beliau dan mohon izin untuk menyampaikan sambutan dan insya Allah nantinya membuka acara ini atas nama Bapak Wali Kota Palembang. Sambutan Wali Kota Palembang dalam rangka kegiatan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kota Palembang periode Juni tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi, SPD, MN, MPDI. Yang terhormat Koordinator Wilayah Palembang, Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan, Mayor Infanteri Mulyawan Sarjana Ekonomi. Yang terhormat Dosen Ilmu Komunikasi Politik Stisipul Chandra Dimuka, sekaligus pengamat politik Sumsel, Bapak Dr. dalam hal ini kandidat Ade Indra Caniago SD MSI. Yang terhormat Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang ataupun yang mewakili. Ini maksudnya adalah OPD yang tergabung di dalam tim ini, Pak, dari tim ini. Forum Kemasyarakatan Kota Palembang, perwakilan kecamatan sekota Palembang. Nah, dalam hal ini hanya perwakilan dari 9 kecamatan, dan ini memang kita bagikan karena kegiatan ini ada di setiap triwulan. Ini ada di triwulan kedua, sehingga undangan para camat ini memang kita beda-bedakan, nanti kita pisahkan dan tidak semuanya. Dan pada kesempatan pagi ini sepertinya para camat cukup mewakilkan kepada stafnya. Nanti terlihat satu orang camat pun yang hadir. Rekan-rekan mahasiswa, kita mengundang 9 badan eksekutif mahasiswa ya. Tahu kadernya sudah ada atau belum? Tapi kalau lihat uniformnya belum ada yang hadir. Biasanya BIM itu pakai uniform untuk perguruan tingginya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kota Palembang periode Juni tahun 2023. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Hadirin yang kami hormati, seperti apa yang telah kita ketahui, kondisi Kota Palembang saat ini cukup kondusif. Dalam arti tidak ada permasalahan yang menjadi sorotan hangat publik dan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi bukanlah berarti kita lalai dan lena. Yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kita kecolongan akan hal-hal yang tidak diinginkan. Potensi konflik dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat berdampak luas serta menimbulkan keresuhan, ketakutan bagi masyarakat, juga kerusakan sosial yang besar. Untuk itu diperlukan antisipasi deteksi dini sebelum terjadinya gejala-gejala konflik yang berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat. Hadirin yang kami hormati, seperti apa yang telah kita ketahui, tahun 2024 merupakan tahun politik, di mana pada tahun tersebut akan digelar pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Tentunya banyak potensi-potensi konflik yang dapat muncul berkaitan dengan hal-hal tersebut. Keamanan dan ketertiban di daerah merupakan tanggung jawab kita bersama, yang dilaksanakan oleh masyarakat serta difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kewaspadaan dini masyarakat merupakan kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi konflik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diharapkan melalui rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kota Palembang periode Juni 2023 ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk terus berkoordinasi dan berbagai informasi mengenai segala sesuatu dan gejala-gejala apapun hal-hal yang berkaitan dengan kondusivitas dan keamanan dalam Kota Palembang. Bapak Dr. A.M. Al-Fajri Sadi SPD MM untuk memberikan informasi kepada kita semua. Saya diminta menyampaikan materi ini, saya bawa semua. Kira-kira waktu apa yang pasti, tolong di atau di slide ya. Paparan perspektif ini pada dasar hukum. Dasar hukum kita mulai dari Al-Quran hadis. Turun lagi ke sini pembukaan UUD 45 22 Juli 1945. 18 Agustus ada Pancasila, 18 Agustus BPUPKI melalui panitia persiapan sah Pancasila. Pancasila ada batang tubuh, ada penjelasan lengkap. Mulai kemudian ke undang-undang, terus turun ke peraturan presiden, instruksi presiden, putusan presiden, terus lagi ke peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri, instruksi menteri, turun lagi ke keuangan, turun lagi ke pergub, turun lagi ke wali kota, turun lagi ke peraturan desa, sampai ke rumah tangga, peraturan rumah tangga lengkap regulasi. Terus ini rencana kegiatan yang ada di Kesbangpol Provinsi. Terus, nah ini Pak, konflik sumbernya apa? Masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Antara harapan dengan kenyataan tidak pas. Kira-kira itu. Timbul masalah. Apa masalah sosial itu? Antara harapan dengan kenyataan tidak jelas, tidak pas. Bapak Dr. Kandidat Ade Cahyagu, beliau sebagai pengamat politik, juga sebagai dosen Stisipol Chandra di Muka. Beliau juga adalah dosen saya waktu ambil S2 di Stisipol. Makasih. Ini memang kita disibukkan berkonflik, ya. Terlepas itu skalanya kecil, sehingga kita lupa. Nah, persoalan ini terjadi karena memang apa? Karena memang kita tidak pernah diajarkan bahwa
Kalau cerita demokrasi di sekolah manapun lah, pasti kita disuguhkan hidangan bahwa pernah loh ada yang namanya direct demokrasi, demokrasi langsung ala Yunani. Tapi tidak pernah kita mencari tahu atau diberitahu bahwa pasca kekalahan Yunani dari Sparta abad ke-5 sebelum Masehi, demokrasi baru muncul lagi di abad ke-18. Artinya apa? Demokrasi hilang selama 2200 tahun. Ini bukan waktu yang pendek. Kenapa? Karena unequal. Wong nggak tahu, so tahu, nggak bisa melok ngomong. Ini yang terjadi dan ini di-maintain negara turut merusak. Termasuk ini, cawe-cawe presiden ini merusak tatanan kita berdemokrasi. Nah ini masalah kita ini. Ayo kita cerdaskan rakyat. Stoplah kita dengan isu-isu ini gitu. Terlebih hari ini kita masuk judul saya ini strategi implementasi kampanye dan manajemen konflik ya. Karena tema yang diberikan pada saya judul ini kaitan dengan konflik pemilu. Nah, tadi itu sebagai pengantar dari saya karena itu bagian dari pemilu. Ya. Pemilu itu butuh kecerdasan. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena apa? Karena keledai saja yang buyar tidak mau masuk lubang yang sama 2 kali. Masa kita mau melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Kan gitu. Nah, jadi kata kuncinya adalah tadi disampaikan oleh Pak Kak, pendidikan. Saya sepakat itu. Ya. Inequal ini hanya bisa kita bangun ya, supaya equal itu dengan edukasi, dengan pendidikan. Nah, makanya saya coba belah di sini. Karena kalau bicara demokrasi, kenapa saya tampilkan di sini kampanye? Karena menarik, ya. Bicara demokrasi pasti kaitan kampanye. Karena politik elektoral tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabar. Dalam konteks politik elektoral, we need popularity. Kita butuh popularitas sebelum naik kepada level yang namanya elektabilitas. Langsung potensi kerawanan pemilu berdasarkan geopolitik ya. Kita dari BIN ini itu mengklasifikasikan ada berapa kelas terkait dengan permasalahan geopolitik yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adanya kelompok yang menginginkan Indonesia ini tetap utuh. Berarti siapa itu ya? Yaitu ASN, TNI, Polri, dan elemen yang menginginkan kita ini tetap utuh berdasarkan negara Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lagi kelompok yang menginginkan agar Indonesia ini adanya timbul gejolak-gejolak atau kegaduhan. Ini ada berapa kelompok kita bisa lihat di media atau di medsos ada gejolak-gejolak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Selanjutnya yang ketiga adalah kelompok yang coba mengkolerasi bangsa ini dengan bangsa lain. Nah, siapa mereka? Ya mereka yang membanding-bandingkan negara Indonesia dengan negara lain. Sedangkan Indonesia mempunyai budaya dan adat istiadat tersendiri, berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia terdiri bermacam-macam pulau, bahasa, adat istiadat, tetapi disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kelompok yang menginginkan republik ini terpecah belah. Nah, siapa mereka ini? Ya orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia ini menjadi satu. Mereka dipecah belah terkait permasalahan ideologi ya, keagamaan. Kemudian orang-orang yang sejatinya menginginkan Indonesia ini tidak akur satu sama dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita waspadai, terutama aparat ASN, TNI, Polri yang ada di lapangan. Kalau terjadi potensi seperti ini, hendaknya dilaporkan secara berkala kepada instansi masing-masing agar dapat dilakukan rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah daripada potensi konflik selanjutnya. Peserta yang ingin bertanya silakan, kita batasi 1 orang 1. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imron Rashidi, Ketua EKOB Kota Palembang. Berkaitan dengan masalah penanganan konflik sosial Kota Palembang, yang intinya barangkali bagaimana
konflik itu tidak terjadi ataupun kalau ada tidak terlalu besar. Tapi sekarang ini seolah-olah konflik itu memang diciptakan untuk terjadi konflik. Contoh kasus Al-Zaitun. Dari berbagai unsur sudah mengatakan itu menyimpang dan lain sebagainya, sudah unsur pidana. Tapi sampai hari ini dibandingkan dengan satu kalimat jin buang anak itu langsung dieksekusi. Nah ini artinya bahwa konflik itu memang sebetulnya dipelihara dan diucul ke. Nah kira-kira apakah relevan kita membahas masalah konflik, tapi seolah konflik itu ada di ada di permata kita. Dengan bangganya, dengan hebatnya beliau itu menantang, tapi satupun seolah tidak ada yang berani. Dan itu sudah sangat meresahkan bagi khususnya umat Islam. Barangkali ini saja, terima kasih. Inilah Indonesia. Indonesia kita pernah menyelesaikan adanya yang yang sahabat kita yang pernah ke Kalimantan ya. Ya Kalimantan, tidak usah disebut inisialnya. Bahkan istrinya itu ya guru agama kita. Saudaranya pun juga sahabat kita. Ya, tapi ya inilah proses. Jadi kalau masalah Al-Zaitun ini Pak, kemarin saya didatangi salah satu dari BIN ya. Lengkap Pak. Tahu ini nanti kabar kes Bangpol, aku nanti Majelis Ulama Indonesia, aku nanti FKUI ya. Dan saya tahu kamu itu merekam saya. Nah itu saya bilang. Dulu Pak Imran waktu yang di Kalimantan itu kan rujukannya itu Majelis Ulama. Ternyata di dalam itu sumber Pak Majri. Belajar kapan? Pokoknya dia kami. Jadi Pak Imran itu ada proses ya. Proses kita ini ada namanya tim, ada namanya ada dari BIN, dari Bais, ada dari Intel, ada KCI ya, sampai ke tingkat kabupaten kota. Dan yang memutuskan apakah itu sesat atau tidak itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Kanwil agama tidak boleh. FKUB awal-awal Pak Imran itu tahu ada kesimpulannya. Nah jadi di dalam tahapan proses. Jadi legal standing dari pendapat dari BIN apa, dari apa namanya, dari Kejaksaan Tinggi apa, dari Kodam apa, dari Kabupaten Kota ada, jadi berjenjang sampai pada kesimpulan Majelis Ulama Indonesia saat yang menentukan, karena itu sudah ditarik pusat. Memang kadang nggak sabar Pak. Kalau gitu itu karena lama kan tahu dia itu. Kacamatanya beda, jadi analisisnya juga beda Pak. Saya pikir ilmu ini Pak luas Pak, ternyata salah. Ilmu ini makin hari makin kecil Pak. Dulu saya ingat waktu awal kuliah belajar ilmu manajemen Pak. Itu umum sekali Pak. Ternyata hari ini semua ada ilmu manajemen yang semakin spesifik. Ya, bicara investasi, manajemen investasi. Bicara manusia, manajemen sumber daya manusia. Bicara konflik, tadi lahir manajemen konflik. Bicara aksi, ada manajemen aksi. Nah, tinggal kan persoalannya ini mau dikemanakan. Ya. Kalau bicara konflik Pak, potensinya terbuka semua Pak, yang positif, negatif. Tinggal bagaimana Pak kita mengelola konflik ini. Ya. Konflik bisa melahirkan kompetisi yang sehat, juga bisa melahirkan sampai ke level adu fisik. Nah, dalam konteks Al-Zaitun Pak, saya melihat memang barang ini dikelola Pak. Kenapa dikelola? Karena kita ini hobi copy paste Pak kita. Iya, hobi Pak. Dulu ada gubernur dikatain,
itu gubernur gawinya gunting pita baik, dak sudah lagi naik helikopter. Main nyari gubernur yang ngatur lah Pak, dak sudah lagi naik helikopter sama gunting pita. Aku ngomong selalu aku adonya Pak, bukan adu akunya Pak ya. Nama itu juga soal Al-Zaitun Pak. Solusi kita ini apa? Solving trouble with trouble Pak. Di Palu gitu ini selalu prinsipnya menyelesaikan masalah itu dengan masalah, bukan belajar dari pegadaian Pak. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini problemnya, makanya perlu Pak menyamakan visi dulu. Kalau mau ngobrol itu kan diskusi kayak gini enak nih. Konflik ini mau dikemanakan, mau diapakan gitu. Karena pacak nih gitu Pak, konflik ini nak dikemanakan, kan gitu. Nak memberi sebatas memberi pelajaran atau nak kerubuh ke? Ada di gitu kan Pak. Nah jadi kalau Al-Zaitun itu kan aneh Pak, di tengah ribut cawe-cawe kan bergeser, di tengah ribut A atau muncul di Minasa, di tengah ribut B ada yang namanya FS. Ya ini memang Pak dipakai Pak secara teori dalam ilmu politik kita nyebutnya parokialisasi kekuasaan Pak. Jadi ada teorinya itu Pak. Jadi bukan saya ngomong, oh ini sekedar, enggak, memang itu yang disebut dengan parokialisasi kekuasaan. Makanya ada party led, ada center led teorinya. Dalam konteks tadi, satu pengen prevalence, pengen bertahan, satu nak merebut, beradulah strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Forum Kebangsaan Kota Palembang. Kebetulan saya sebagai sekretaris. Ini khusus kepada Pak Kesbangpol. Berhubung kami ini terdiri dari beberapa suku dan agama, jadi kami mohon kalau ada konflik-konflik yang tidak bisa kami selesaikan, kami mesti melapor kemana. Kedua, kami sudah koordinasi kepada setiap kecamatan dan babinsa dan lain-lain, karena hal-hal yang memicu konflik itu sudah dijelaskan oleh Intel tadi, dan itu sekarang terjadi di masyarakat. Kami mohon Bapak Kesbangpol untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Kebangsaan ada ya? MPK. Oh, Forum Kebangsaan Kota Palembang. Kalau ada konflik lapor kemana? Konflik apa dulu Pak? Konflik rumah tangga. Banyak konflik ini kan. Ada konflik keagamaan ya. Keagama juga itu ada namanya inter umat beragama, antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah. Misal inter umat beragama antara Kristen sama Kristen, itu yang terus kita terus dorong bagaimana toleransi seperti Yehua dengan sinode atau apa namanya sekte-sekte atau aliran-aliran yang ada di Kristen itu sendiri. Ya Yehua itu kan tidak mengakui Kristus sebagai unsur Trinitas. Nah, jadi antara minyak dengan air ini. Tetapi pada saat Presiden Abdurrahman Wahid, Yehua itu dimasukkan ke dalam apa namanya Kristen itu sendiri. Nah itu larinya nanti itu ke tokoh-tokoh umat Kristen itu sendiri, ke FKUB. Kalau dia di Kementerian Agama itu di Pemmimas Kristen. Pun kalau menjurus masalah itu ya larinya tetap ya ke pemerintah Kota Palembang,
Ini kewaspadaan bidang 1 ya, waspadaan dini itu. Nah, itu kita akan cari bagaimana solusinya dengan melibatkan tokoh-tokoh agama khususnya masyarakat Kristen itu sendiri. Kemudian juga misalnya seorang mu'alaf, dari Kristen atau dari Katolik untuk masuk ke Islam, itu kami anjurkan ada berita acara. Jadi kalau di kota Palembang, ada kota Palembang, di kantor KUA, di kantor Kementerian Agama itu ada berita acara proses muamalah. Dan berita acara itu ditembuskan. Kalau dia Kristen, kepada mana Kristennya? Gerejanya. Kalau Katolik, dia kita tembuskan ke katedralnya. Jangan sampai nanti ketika dia sudah tahu-tahu Allah Palembang. Nah, ini namanya khawatirkan ada namanya penistaan agama. Nah, itu kalau antar agama. Kemudian misalnya dalam pendirian rumah ibadah juga. Pendirian rumah ibadah baik itu yang namanya Kristen, Katolik maupun agama-agama lain. Di situ ada namanya FKUB. FKUB ada dasarnya SKP berapa tuh Pak Imron? Dua menteri. Nomor 9 dan 8. Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dua menteri ya. Memang bukan produk regulasi, tetapi itu adalah sumbangsi dari tokoh-tokoh agama bagaimana ada tata cara, teknik, baik itu persyaratan administrasi dan teknik untuk pendirian rumah ibadah. Nah itu, jadi diselesaikan dulu di FKUB. Setelah mendapat rekomendasi FKUB, baru ke Kementerian Agama Kota Palembang dan baru ke dinas tata kota, dan baru selanjutnya adalah yang mengeluarkan adalah wali kota, dalam arti wali kota Palembang, wali kota Palembang. Kemudian juga kalau konflik rumah tangga dengan langsung Pak, ada proses cerai, ya harus ada pada penasihat pernikahan dan perceraian itu ada di kecamatan. Jangan langsung. Ini angka perceraian kita untuk umat Islam ini Pak 10% Pak. Peristiwa pernikahan di Kota Palembang ini setiap bulannya 1.000. Jadi kalau 1 tahun 12.000. Jadi kalau 12.000, 10%-nya berarti 1.200. Kegagalan rumah tangga 1.200 per tahun Pak. Itu Pak, cek aja Pak di Pengadilan Agama Negeri itu. Pengadilan Agama Kota Palembang itu. Dan banyak faktor. Kemudian juga yang menyangkut masalah pendirian IMB ya. Kemudian tapal batas seperti yang ada di Tegal Binangun itu sudah keluar Pak dan putusan bahwa Tegal Binangun itu masuk Banyuasin. Nah itu Bapak bagaimana Pak untuk orang yang sudah berKTP yang ada di Palembang apakah harus diganti? Ya ini urusannya catatan sipil. Nah itu. Dan kita terima kasih adanya forum ini membantu kita bagaimana mengkondusifkan Kota Palembang ini agar Kota Palembang ini zero konflik, baik itu permasalahan sosial, kultur. Jadi dalam konteks kita sebagai warga negara, Pak siapa tadi Pak? Saya lupa. Juanda. Pak Juanda, negara ini hadir untuk seluruh anak bangsa. Artinya Pak, negara harus bertanggung jawab, negara hadir di setiap persoalan. Nah kalau Bapak bertanya kemana Pak, biar Bapak nggak rempong ya kalau istilah anak-anak sekarang, Bapak lapor aja ke wakil Bapak, wakil ayah, biar nanti mereka yang berkoordinasi dengan eksekutif yang mengeksekusi kebijakan. Tadi lebih teknis sebenarnya dijabarkan oleh Pak Kaban, karena eksekutif ini kan masing-masing punya bidang Pak. Nah kalau misalnya bingung maksud saya, ya sudah ke DPR aja, simple.
karena dia wakil kita. Ini untuk mempermudah kerja, Pak. Simpelnya seperti itu, Pak. Jadi apapun persoalan Bapak, ada di sana, Pak. Tempatnya ada. Tadi soal tanah nanti diarahkan ke mitranya yang bekerja sama dengan BPN kan gitu, Pak. Soal agama ada kesra maksud itu, Pak, ya? Sosial, pendidikan, sama agama. Jadi simpel, Pak, ya. Ya, yang terpenting tadi, Pak, dengan kecanggihan teknologi hari ini, saya sering bilang sama adik-adik mahasiswa, saya dulu mau baca buku itu, mau dapat ilmu itu naik dulu 3 lantai di kampus itu, baru ketemu buku, baru dapat ilmu. Hari ini kita tinggal teriak aja, Pak. Ya, tinggal ngomong, Mbah Google, kalau kita bosen sama Mbah, Tante Google, disuruh Pak Ade nanya ini. Gitu. Nah, simpel sekali, Pak, ya. Tinggal membangun network ini, Pak. Untuk sampai ke sana ini yang harus kita cari tahu. Itulah gunanya, Pak. Kita punya wakil, kita tahu, kita kenal, bisa komunikasi supaya dia bisa fasilitasi, dia bisa jembat. Kita ambil kata konflik sosial. Konflik itu adalah pertentangan, sosial itu adalah masyarakat secara umum. Jadi konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah dikasihkan materi oleh Kabinetkes Pemkol Provinsi Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak Ade Caniago, mungkin tak asing lagi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas hadirnya hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada lain waktu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka tentunya sesuai dengan tupoksinya kewaspadaan dini. Jangan sampai ya hal-hal yang menjadi bibit, apalagi kan menyangkut kita akan menghadapi perhelatan akbar, rakyat akan diberi kesempatan memilih pemimpin, kemudian akan memilih wakilnya. Hal-hal seperti inilah yang kita perlu waspada sampai program ini yang kita harapkan menghasilkan pemimpin yang terpilihnya pemimpin yang memang legitimate, pilihan rakyat, wakilnya legitimate, pilihan rakyat, prosesnya baik dan tidak akan terjadi konflik. Harapannya kepada masyarakat dan himbauannya agar tidak terjadi konflik. Kita apa yang dikatakan oleh Pak Ade tadi, kita harus cerdas, ya, gunakan hak kita, tapi di balik hak kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Ini menarik karena memang kita tahu kan ini tahun politik, ya kan, rentan lain ya, dan perlu banyak kegiatan yang kita berharap dari kegiatan itu muncul solusi, ide-ide, pemikiran apa yang harus dilakukan supaya apa? Ya, Sumsel ini yang zero konflik itu betul-betul bukan cuma jadi tagline gitu, tapi jadi kenyataan karena tahun ini kan dan sampai tahun depan itu begitu padat agenda pemilu, pikir itu. Harapannya atau himbauannya biar Ya, tidak terjadi konflik. Himbauan sebenarnya itu tadi himbauan kepada masyarakat, jangan baperan ya, jangan cepat emosi. Kemudian elitnya juga, ayo cerdaskan rakyat, jangan bohongi dan jangan bodohi rakyat. Itu aja. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.